Ini kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Kita masuk pada bab yang kedua, karena bab yang pertama ini menyangkut perkara akidah yang akan kita bicarakan pada majlis malam Rabu, dan kita langsung masuk kepada bab yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-babu tsani fi ta'ati zahirati. Al-babu tsani ini bab, yakni bab yang kedua, fi ta'ati zahirah, pada menyatakan ketaatan zahir. Jadi sebelum kita masuk pada bab yang kedua ini, pada pendahuluan kita telah diberitahu bahwasanya sesungguhnya ketaatan seseorang atau ketakwaan seseorang itu ada yang sifatnya zahir, ada yang sifatnya batin. Ketakwaan zahir adalah ketakwaan yang sifatnya dalam bentuk amal ibadah yang bisa dilihat oleh orang, bisa terlihat oleh mata, berupa gerakan-gerakan tubuh kita atau perintah-perintah yang memang dikerjakan oleh jasmani kita. Itu namanya adalah ketaatan secara zahir. Maka ketika kita melihat orang telah taat secara zahirnya, ia telah melaksanakan sholat 5 waktu, sudah tidak lagi dia tinggalkan. Kemudian orang tersebut telah menutup auratnya dengan sempurna ketika dia keluar daripada rumahnya. Kemudian orang tersebut telah melaksanakan puasa Ramadan. Dia juga sudah tidak lagi berkata-kata kotor. Dia juga sudah tidak lagi berkata mencaci maki dan lain sebagainya. Ini semua adalah zahir. Jadi itu termasuk dalam kategori ketakwaan zahir. Adapun ketakwaan batin adalah semua kebaikan-kebaikan, kemuliaan adab dan budi pekerti yang ada di dalam hati. Seperti orang tersebut sudah tidak lagi punya rasa iri, sudah tidak lagi punya rasa riya. Niatnya sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, itu ketakwaan batin. Nah, itu dalam mukaddimah. Kemudian masuk dalam bab, kita disuguhkan pada pembahasan terperinci daripada kedua ketaatan tersebut. Nah, pagi ini kita akan melihat apa itu ketaatan zahir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala al-imam hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, i'lam anna awamirallahi ta'ala faraidu wa nawafilu, fal fardu ra'sul mali wa huwa aslu tijarati wa bihi tahsulun najatu, wan naflu wa huwa ribhu wa bihi al-fawzu fid darajati. Hadirin sekalian, dikatakan di sini ketahuilah, i'lam, ketahuilah, satu bentuk cara untuk memberitahu akan perkara yang penting. Ketahuilah olehmu, anna awamirallah, bahwasanya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu faraidu wa nawafilu. Ada yang sifatnya fardu, ada yang sifatnya nawafil atau sunnah. Jadi ketakwaan zahir ini kan dalam bentuk perintah untuk kita kerjakan. Nah, perintah itu yang Allah perintahkan itu, yang sifatnya ketakwaan zahir itu, ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Yang wajib apa? Salat, ya salat 5 waktu. Yang sunnah apa? Ya rawatib, ba'diyah dan qabliyah dan ba'diyah. Kemudian masuk masjid, salat tahiyatul masjid. Setiap bulan puasa Senin, Kamis, atau tidak puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, atau ayyamul bid, minimal 3 hari dalam setiap bulan. Ini dalam bentuk puasa. Kemudian salat malam, salat tahajud, salat duha, salat witir dan lain sebagainya, itu semuanya adalah sunnah. Ini masuk dalam ketakwaan sifatnya zahir. Jadi ketakwaan zahir itu ada yang sifatnya wajib, ya yang wajib-wajib. Ada yang sifatnya sunnah, nah yang sunnah-sunnah. Fal fardu, maka yang fardu itu, yang wajib itu,
ra'sul mali, itu adalah penghulunya harta, asalnya harta. Wa huwa aslut tijarati, dan ia adalah modal usaha atau modal perdagangan. Jadi andai seseorang itu telah melaksanakan perkara yang wajib-wajib saja, maka ia ibarat orang berdagang baru punya modal. Dia baru punya modal. Modal perdagangan, kenapa selalu disebut perdagangan? Sebab kehidupan manusia itu ibarat jual beli. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli jiwa daripada orang-orang mukmin itu bi anna lahumul jannah, dengan surga. Jadi jualan manusia ini, kita hidup di dunia ini, pekerjaan kita ibarat orang berjualan. Apa yang kita jual? Amal ibadah kita. Salat 5 waktu itu wajib, itu jualan kita. Kemudian salat sunnah itu jualan kita, puasa kita jualan kita. Siapa yang membeli jualan ini? Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tidak ikhlas melakukan ini, kata Imam Al-Ghazali pada bab yang sebelumnya, dagangannya tidak laku dan tidak ada yang membelinya. Orang sudah capek-capek beramal, lalu tidak ada yang membelinya, maknanya Allah tidak mau membelinya, tidak mau menukarnya dengan surga. Sebab itu merupakan dagangan yang rusak, karena tujuannya tujuan duniawi. Nah ini, jadi yang fardu-fardu ini asalnya atau modal usaha. Wabihi tahsulun najatu, dan dengan modalnya itu cukuplah menyelamatkan dirinya. Jadi andai orang tersebut telah melaksanakan yang wajib, maka dia telah selamat. Selamat dia sudah. Minimalnya keselamatan orang itu atas pekerjaan dia melaksanakan yang wajib itu, andai itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fardu adalah aslu tijarati, yang wajib-wajib, semua amal kita yang wajib-wajib ini itu semua adalah modal usaha. Wa bihi tahsulun najatu, dan dengannya yang wajib itu akan selamat orang itu, cukup selamat. Wan naflu, dan adapun yang sunnah atau naflu, nafilah, wa huwa ribhu, itulah labanya. Ibarat orang dalam perdagangan, keuntungan daripada hasil dagangannya dengan modal tertentu tersebut, itulah amal ibadah yang sunnah. Jadi barang siapa yang rajin melaksanakan ibadah yang sunnah, maka keuntungannya banyak. Wa bihil fawzu fid darajati, dan di dalam yang sunnah tersebut ada kemenangan yang akan menjadikan dirinya menempati derajat-derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita renung-renungi. Jadi kita punya modal usaha kita yang wajib. Lalu kita mencari keuntungan supaya kita dapat tempat yang bagus, maka kita laksanakan yang sunnah. Ibarat orang nih mau datang masuk ke perumahannya, kita datang ke sebuah perumahan, kita sudah punya modal, artinya kita sudah punya beli di tempat tersebut, punya uang. Lalu kita akan memilih tipe mana yang bakal kita tempati. Ada tipe 21, ada tipe berapa nih? 36. Ada tipe berapa lagi? 45. Ada lagi tipe-tipe selanjutnya, itu semuanya didapatkan daripada hasil keuntungan atau daripada laba usaha seseorang, tergantung pada kebanyakan daripada amalan sunnah yang ia lakukan. Jadi semua sudah wajib, selamat semua, insyaallah semua kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala, karena kita telah melaksanakan yang wajib-wajib. Selamat semua insyaallah. Lalu setelah selamat itu baru kan dilihat si A ini di mana tempatnya. Para wali-wali Allah, jannatil firdaus, tinggi. Kenapa? Ya ibarat mereka banyak, dakwah mereka banyak, baca Quran mereka banyak, orang yang mereka ajak masuk ke dalam agama Islam banyak. Ya, orang yang mereka ajari tentang agama banyak, tinggi derajat mereka. Lalu di bawah mereka siapa lagi? Nah, kita tentukan sendiri seberapa banyak kedudukan, seberapa tinggi kedudukan yang ingin kita peroleh, maka laksanakanlah amal-amalan sunnah itu. Tapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ini orang awam, cukuplah kita enggak usah mikirin derajat tingginya itu.
tapi sunnah ini kita kerjakan minimal untuk menambali kekurangan daripada perkara-perkara yang wajib kita. Adapun derajat kita terserah Allah, biarkan di mana posisi kita, karena memang kalau orang sudah selamat itu sudah aman. Nah, surga ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keindahannya tidak pernah terlihat mata. Jadi kalau orang itu sudah masuk surga biar li emperan, itu sudah aman dan paling enak. Jadi Nabi SAW bersabda, a'adattu li'ibadiyas solihin ma la ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Telah aku sediakan, kata Allah, bagi hamba-hambaku yang bertakwa itu surga yang ma la ainun ra'at, belum pernah terlihat oleh mata. Jadi yang kaplingan tadi itu karena nggak pernah sunnah tapi selamat tadi itu, dapatnya sesuatu yang sangat indah juga, belum pernah terlihat mata keindahannya. Wala uzunun sami'at, juga belum pernah terdengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, dan belum pernah terdetik di dalam hati manusia. Maknanya manusia sendiri tidak mampu untuk menghayalkan surga itu begitu indahnya kalau dia selamat. Nah, ini surga itu yang kira-kira demikian, itu yang paling rendah. Adapun yang paling tinggi karena banyak sunnahnya, ya sudah nggak bisa diceritakan lagi. Orang-orang yang paling rendah saja nggak bisa dibayangkan. Begitulah surga. Tapi kalau bicara surga ini memang kita mudah-mudahan termotivasi untuk mendapatkan itu, karena di balik pembicaraan surga ini pasti ada apa lawannya. Lawannya surga apa? Neraka. Neraka juga begitu. Nggak usah masuk kapling yang paling rendah, masuk saja sudah bakal sengsara luar biasa. Nauzubillah min zalik. Maka laksanakanlah yang wajib, lalu kemudian giatkan melaksanakan yang sunnah. Semoga yang sunnah-sunnah itu menutupi kekurangan-kekurangan kita dalam yang wajib. Jadi nanti setelah dihisap itu kumpulkan yang wajib nih, oh lengkap semua yang wajib, tapi ada kurang-kurangnya, ada bolong-bolongnya. Yang wajib itu bolong bukan karena ditinggal, tapi karena rusak juga ada. Allahu Akbar. Yang diingat apa? Dagangannya dulu tadi, warung lupa ditutup, jangan-jangan anak-anak nyopet, kan begitu. Akhirnya berguguran pahala sholat itu tadi, nggak sempurna lagi. Allahu Akbar. Yang ibu-ibu ingat jemurannya 3 hari sudah nggak kering-kering nih, gimana hujan? Jangan sampai itu pikiran ketika sholat. Badannya di masjid, badannya di tempat sholat, tapi pikirannya di luar, di jemuran, ya, bapak-bapak di pekerjaan dan lain sebagainya. Itu semuanya menjadikan sholat tidak sempurna pahalanya. Maka kekurangan yang demikian itulah nanti akan diambil dari yang sunnah-sunnah ini. Setelah semua tertutupi kekurangannya, baru sisa sunnah. Inilah tempat derajat dia di mana, di mana tempat dia. Nah, demikian satu bait daripada kitab Hidayatus Salikin. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab.